Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Zainuddin Amali. Saya ingin minta komentar Pak Menteri nih. Malam hari ini Timnas Indonesia sedang bermain bersama Timor Leste ya, yang kita tahu ini sudah 1-0. Apa komentarnya Pak Menteri? Ya, tentu saya senang, ya, gembira melihat menit ke-16 kita sudah masukkan 1 gol. Tapi malam ini harapan kita bukan sekedar menang, tetapi menangnya harus banyak karena kita kemarin kan sudah kalah melawan Vietnam. Betul. Sehingga pada saat hitung-hitungan golnya nanti itu bisa membuat kita lebih unggul. Kita tahu bahwa Vietnam lawan Filipina itu seri kan, ya draw. Nah, jangan sampai kalau kita hanya sekedar menang saja, kemudian di ujungnya pada saat masuk ke semifinal itu kita kalah selisih gol, itu juga tidak berarti apa-apa kemenangan kita. Baik. Jadi menang dan harus banyak gol yang dihasilkan. Tapi kalau melihat komposisi para pemain, Pak Menteri sendiri bagaimana harapannya untuk Timnas U23 kita sekarang ini? Ya, saya kira ini komposisi bagus, cuman memang mereka kan ada yang berkomentar bahwa pada saat lawan Vietnam itu mereka belum menunjukkan aslinya tim nasional. Maka dia harus tunjukkan malam ini, apalagi mereka kan sering bertemu dengan Timor Leste juga terakhir di Bali itu kan menang juga. Harusnya lebih bisa menunjukkan kualitas sebagai tim nasional. Baik. Itu yang kita harapkan. Baik, kembali ke bicara tentang cabang olahraga. Ini kan ada cabang olahraga yang difavoritkan, yang kita tahu memang menjadi sorotan, salah satunya sepak bola. Tapi ada juga cabang olahraga yang memang diprioritaskan untuk Olimpiade. Bagaimana nih Kementerian sendiri bisa menselaraskan kedua hal ini memang bisa memenuhi keinginan publik, Pak Menteri? Iya. Jadi memang benar, ada yang kita targetkan untuk prestasi peringkat dunia kita di Olimpiade, dan ada yang memang di publik sangat digemari. Nah, maka di dalam desain besar olahraga nasional itu ada yang masuk di dalam cabur unggulan, ya, seperti misalnya bulu tangkis, kemudian angkat besi, panahan, menembak, dan lain-lain, karena itu Olympic number. Jadi dipertandingkan di setiap Olimpiade yang sudah pasti ya. Kemudian ada 2 yang kita persiapkan kalau kita berhasil menjadi tuan rumah, kan biasanya ada kesempatan untuk meloloskan cabang olahraga, yakni pencaksilat dan wushu. Nah, itu masuk. Nah, ada yang untuk prestasinya belum bisa diharapkan sekarang, tetapi di masyarakatnya luar biasa. Ada 3 cabang olahraga: sepak bola, bola basket, dan bola voli. Nah, itu di dalam desain besar olahraga nasional tetap kita masukkan, tetapi kamarnya itu di sport industri. Karena dia kan sudah dikelola secara industri. Di kompetisi-kompetisi sudah profesional untuk 3 cabang olahraga ini kan. Nah, maka kita masukkan dia di situ. Jadi tetap, karena misalnya seperti sepak bola, menurut hasil survei, kira-kira 73-75% orang Indonesia itu suka bola. Betul. Nah, tetapi kalau kita lihat peringkat kita di FIFA, itu kan masih jauh. Sehingga untuk prestasi Olimpiade pun kita belum bisa dorong. Nah, oleh karena itu kita tetap akomodir dia sebagai olahraga yang sangat digemari di masyarakat Indonesia, tetapi masuk di sport industri. Kalau yang untuk prestasi yang 12+2 tadi itu yang jadi saya sampaikan. Ekosistem industrinya yang diperbaiki begitu ya? Iya, betul. Bagaimana kompetisinya bisa jalan, kemudian bagaimana, kan masing-masing klub ini punya akademi-akademi. Itu juga supaya melahirkan pembinaan yang bagus untuk usia muda dan junior. Itu yang kita lakukan. Baik, ini terkait dengan kontingen Indonesia yang kabarnya sudah berada di Hanoi. Kemarin sempat ada keluhan ya terkait dengan lapangan untuk timnas kita. Apa komunikasi pemerintah dengan pihak penyelenggara supaya semua kontingen bisa diperlakukan sama dan diperlakukan yang terbaik? Ya, jadi memang pemerintah tentu tidak bisa langsung berkomunikasi, kan ada Chief de Mission, ada CDM Pak Ferry Kono, kemudian ada wakilnya Pak Ade Lukman, mereka yang kan biasanya ada CDM meeting, jadi keluhan-keluhan itu yang akan disampaikan. Misalnya ada, saya mendapatkan informasi tapi belum terkonfirmasi, ada harusnya cabang itu tidak dipertandingkan, hanya ada 2 negara atau berapa itu ya.
Nah itu, tapi dipertandingkan. Tetapi ada yang ada kitanya, ada lebih dari itu nggak dipertandingkan. Nah saya kira hal-hal yang seperti ini termasuk kita diberi lapangan kayak lapangan desa begitu ya, yang waktu pertama. Betul. Itu juga saya kira itu menjadi tugas CDM. Kan biasanya ada CDM meeting gitu kan. Baik. Ada CDM meeting, nah mereka yang menyampaikan keluhan-keluhan itu. Nanti kan ada Pak Ferry juga, nanti bisa ditanya ke Pak Ferry Kono bagaimana menyampaikan itu. Kalau pemerintah sudah nggak bisa lagi masuk di situ. Iya, pemerintah tinggal menyiapkan bonus berarti ya kalau begitu. Seberapa besar bonusnya Pak Menteri? Ya, saya akan begitu selesai tentu saya akan komunikasi lagi dengan Pak Presiden. Kan yang lalu juga beliau yang menentukan. Jadi apapun ininya ya saya kerja saja, nanti keputusannya ada di tangan Bapak Presiden. Tapi ada ya untuk para atlet SEA Games ini ya? Insya Allah untuk setiap multi event itu sudah pasti ada, dan untuk single event tertentu seperti misalnya Thomas Uber itu kan sebenarnya dia masuk di kategori single event, tetapi karena ada kriterianya, jadi tidak semua single event, tetapi semua multi event luar itu ada apresiasi lah, apresiasi dan penghargaan dari pemerintah kepada para atlet dan pelatih. Bahkan ya kalau Olimpiade itu yang sudah ikut pun, karena itu Olimpiade ya, yang tidak dapat pun tetap mendapatkan, baik itu untuk Olimpiade maupun Paralimpiade. Baik, Pak Menteri, bicara setiap event tentu banyak harapan dari publik ya. Kita ingin Indonesia dengan merah putihnya terus berkibar begitu, dan itu tentu menjadi beban tersendiri. Ini kesempatan juga bagi Pak Menteri, mungkin ada pesan khusus bagi para atlet yang sekarang sedang dan akan berlaga. Ya, jadi untuk para atlet yang sekarang yang 499 orang, saya sudah sampaikan bahwa mereka lah yang terpilih dari sekian banyak. Bahkan ada yang kepingin berangkat sendiri, ada yang tetapi tidak bisa. Nah mereka ini benar-benar kita beri harapan untuk bisa mengharumkan nama bangsa supaya dia bisa berprestasi dengan baik. Dan mereka bukan hanya datang atas nama diri sendiri atau klub atau cabur, tidak. Mereka datang mewakili 270 juta rakyat Indonesia. Nah, Kang Ajat, ada satu yang selalu saya sampaikan. Ya, kita ini di peringkat dunianya itu kalah dengan Jamaika. Jamaika itu penduduknya cuma 2 juta dan luas cuma 11 kilometer persegi. Tapi kenapa mereka lebih bagus? Karena dia fokus. Dia fokus, tidak semua cabang dia urus, ya fokus, dan memang benar-benar dia ingin peringkat dunianya itu bagus. Nah itu yang kita buat di desain besar olahraga nasional. Target kita adalah Olimpiade dan peringkat dunia yang kita tuju. Ini mudah-mudahan itu bisa tercapai, dan tentu butuh juga kesabaran ya bagi publik sepertinya. Kalau bicara tentang desain olahraga nasional tadi Anda sampaikan kan tidak instan. Mungkin ada hal lain yang Pak Menteri ingin sampaikan untuk publik sekarang yang berharap juara-juara, tapi kan tidak mudah juga untuk mewujudkan itu semua. Kita berhentilah mendapatkan prestasi by accident. Ya, kalau bahasa gaulnya nemu. Ada orang bagus, nemu, habis itu sudah nggak ada lagi. Prestasi itu harus didesain. Nah ini yang kita lakukan sekarang. Menurut para ahli, itu butuh waktu untuk seorang atlet, mulai dari awalnya sampai, itu 10.000 jam yang dibutuhkan. Jadi sekitar 10 tahun. Tetapi kan kita tidak usah terlalu berpatokan di situ, karena kita sudah ada yang ada ini yang kita poles-poles. Tetapi desain besar olahraga nasional, mulai bulan Juli ini, kita mulai merekrut anak-anak kelas 1 SMP yang kita tempatkan di 10 sentra dan langsung saya tempelkan dengan perguruan tinggi. Misalnya untuk Jakarta dan sekitarnya, itu dia langsung nempel dengan UNJ, Universitas Negeri Jakarta, karena di sana kan ada lab school. Bandung dengan UPI, Surabaya dengan UNESA. Nah ini yang kita coba, anak-anak yang kelas 1 yang kita harapkan nanti di Olimpiade 2032 yang akan datang mereka sudah bisa bicara, atau paling lambat 2036 ya, itu kita akan dorong terus. Jadi ya harus bersabar, publik harus bersabar, karena kita melakukan review total tentang ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional dan perubahan paradigma olahraga. Mohon bersabar.
Kita selain bersabar tentu doa tidak pernah putus untuk timnas kita. Terima kasih Pak Menteri. Sekali lagi sekalipun harapan mudah-mudahan 3 besar memang bisa menjadi kado ya untuk Indonesia di SEA Games 2022 ini. Mohon doanya. Salam olahraga Pak Menteri. Salam olahraga. Dan pemirsa, kami masih akan kembali berbincang dengan narasumber lain. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.